Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 studi kelayakan pendirian Bank Syariah yang terdiri dari saya sendiri Anissa Fadila Fitri. Yang kedua ada Desi Rama Wirdayana. Selanjutnya ada Govinda Mahendra dan yang terakhir ada Sultan Perwira. Di sini kami akan membahas mengenai organisasi bank dan selanjutnya materi pertama saya sendiri akan membacakan organisasi bank. Organisasi ini adalah alat dan wadah dari sekelompok orang bekerja sama dalam melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuannya. Jadi, jika organisasi bank ini baik dan benar, maka tujuan yang optimal relatif akan lebih mudah dicapai. Untuk organisasi sesuai dengan kebutuhan bank itu adalah pengorganisasian yang dilakukan dengan baik oleh organisator. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah dan berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desi Rama Wirdayana. Nama saya Desi Rama Wirdayana, NPM 1951020294. Di sini saya akan melanjutkan materi organisasi bank. Menurut Dr. Andes Haji Malayu, SP Hasibuan, sistem organisasi yang baik dalam perbankan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, organisasi lini dan staf merupakan organisasi yang paling memadai karena sumber perintah dan tanggung jawab jelas, serta garis perintah dan tanggung jawabnya melalui jalur vertikal terpendek. Yang kedua, pendepartemenan hendaknya didasarkan atas proses produksi agar hubungan pekerjaan vertikal dan horizontal serasi terintegrasi, serta kontrol internal antara bagian berlangsung baik. Yang ketiga, struktur organisasi hendaknya berbentuk segitiga vertikal supaya pembagian pekerjaan, hubungan pekerjaan, jabatan atau posisi karyawan jelas. Yang keempat, job description setiap karyawan harus ditetapkan secara jelas untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan. Yang kelima, adanya pelimpahan wewenang kepada para karyawan agar pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan nasabah dapat ditingkatkan karena birokratisme berkurang. Yang keenam, penempatan karyawan harus didasarkan pada prinsip the right man on the right place sehingga ada keefektifan organisasi. Yang ketujuh, rentang kendali untuk setiap bagian harus berdasarkan kemampuan pimpinan dan volume pekerjaan yang dikerjakan. Biasanya berkisar 3 sampai 9 orang. Yang kedelapan atau yang terakhir, organisasi bank harus dibagi atas front office dan back office sehingga pelayanan nasabah lebih baik dan lebih cepat. Baiklah, materi selanjutnya tentang evaluasi organisasi bank. Tahapan evaluasi kinerja dengan pendekatan balance scorecard menurut Kepala Kaplan dan Norton menambahkan bahwa ada 4 tahap yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menggunakan balance scorecard yang disebut sebagai 4 komponen sistem manajemen strategis, yaitu yang pertama, memformulasikan dan mentransformasikan visi, misi, dan strategi perusahaan. Dan yang kedua, mengkonsumsikan dan menghubungkan tujuan dan tolak ukur manajemen strategi. Yang ketiga, merencanakan, menyusun target-target dan menyelaraskan inisiatif strategi. Yang keempat, mempertinggi umpan balik dan mempelajari strategi. Materi selanjutnya ada merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Merger adalah bergabungnya dua perusahaan yang awalnya terpisah dan menjalani usaha dengan salah satu nama usaha pendahulunya. Bergabungnya dua perusahaan jadi satu itu tidak mudah, membutuhkan pembiasaan terlebih dahulu, terutama untuk para pekerja yang ada di dalamnya. Kedua perusahaan itu tentu memiliki budaya yang berbeda dalam soal pekerjaan, dan disinilah mereka harus melakukan berbagai kesepakatan. Konsolidasi adalah bergabungnya dua perusahaan atau lebih demi membentuk perusahaan yang baru, tapi perusahaan awal akan dibubarkan. Pembubarannya pun tanpa melibatkan proses likuiditas. Akuisisi adalah kepemilikan usaha suatu perusahaan yang diambil oleh perusahaan lain dengan membeli saham perusahaan, namun
perusahaan yang diambil kepemilikannya itu tetap menjadi badan hukum yang sah dan tetap melaksanakan bisnisnya sendiri sebagai anak perusahaan. Perkenalkan, nama saya Sultan Perwira, NPM 1951020458. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pencabutan izin. Pencabutan izin usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam upaya penyehatan bank apabila kesulitan bank mengganggu kelangsungan usahanya atau membahayakan sistem perbankan. Hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam hal BPR ditetapkan dalam status pengawasan khusus oleh OJK. BPR di samping harus melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi dalam jangka waktu 180 hari. BPR juga dilarang melakukan kegiatan tertentu yang dapat menyebabkan kondisi bank buruk. Misalnya, larangan untuk menerima simpanan baru dan atau kredit baru. Melainkan BPR harus memperbaiki kekurangan yang terjadi di bank itu terlebih dahulu. Dengan jangka waktu yang diberikan tersebut, terutama dengan cara menambah dana segar berupa setoran modal ari pemegang saham atau mengundang investor. Selanjutnya yaitu likuiditas. Berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuiditas bank. Likuiditas bank didefinisikan sebagai berikut. Likuiditas bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Penjabaran lebih lanjut mengenai likuiditas bank diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 LPS 2008 tentang likuiditas bank. Mengemukakan yang dimaksud dengan bank gagal atau failing bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh lembaga pengawasan perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator.